Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Sang Sabda, dari Novisiat SVD Keberuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 10 September 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Kita diingatkan bahwa hidup terbuka dan jujur membuat kita nyaman. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu menasihati kami untuk terbuka dan jujur kepadamu sesama dan diri kami sendiri. Tuhan bantulah kami, semoga kami selalu memupuk kebiasaan untuk hidup terbuka dan jujur demi kedamaian batin dan pikiran kami sendiri. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 6 ayat 39 sampai 42. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan, dimuliakanlah, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Sang Sabda, tema renungan kita hari ini ialah hidup terbuka dan jujur membuat kita merasa nyaman. Hari ini Yesus dengan tegas menegur mereka yang hidup munafik, yang cepat sekali menghakimi orang lain, sementara mereka sendiri memiliki banyak kekurangan. Kepada mereka Yesus berkata, "Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Menyangkal kekurangan diri sendiri dan senang melihat kekurangan orang lain adalah satu sikap munafik. Yesus Kristus sangat tidak senang dengan sikap munafik. Dia meminta kita, para pengikutnya, untuk hilangkan sikap munafik dalam diri kita sendiri. Sebaliknya, pupuki dan perkuatkan sikap jujur dan terbuka. Kejujuran dan keterbukaan akan membuat kita merasa bebas berpikir dan merasa nyaman lahir dan batin. Pernahkah saudara-saudari merasa terbelenggu karena Anda menyembunyikan kesalahan? Merasa terbelenggu karena Anda tidak jujur kepada orang lain? Merasa selalu dikejar-kejar karena takut jangan-jangan
ketidakjujuran kita terbongkar. Bagaimana perasaan Anda sewaktu kesalahan Anda dibongkar dan dibahas secara terbuka oleh banyak orang? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, cepat atau lambat, apa yang selalu kita sembunyikan akan terbongkar dengan sendirinya. Karena itu, ikutilah selalu nasihat Injil untuk hidup jujur dan terbuka. Hidup jujur dan terbuka selalu membuat kita nyaman dan alami rasa damai dalam hati dan pikiran. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, promosikan kejujuran dan keterbukaan demi ketenangan batin dan kebahagiaan diri sendiri. Kalau kita jujur terhadap diri sendiri, maka sudah dengan sendirinya kita sudah jujur kepada Tuhan dan sesama kita. Sebaliknya, kalau kita tidak jujur kepada diri sendiri, maka pada saat yang sama, kita pun sudah tidak jujur kepada Tuhan dan sesama kita. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu menyadarkan kita agar selalu hidup jujur dan terbuka setiap saat. Dengan demikian, kita selalu akan alami rasa damai dan bahagia. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.